Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Bang Channel emang keren sekali. Oke, di kesempatan kali ini kita akan buat logo ataupun watermark ya, yaitu menggunakan aplikasi Pixellab. Dan untuk semua bahan dan aplikasi kalian bisa cek di deskripsi ya. Dan sebagai contoh watermarknya kalian bisa lihat di video awal. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Oke, setelah masuk ke aplikasi Pixellab kita bisa masuk ke bagian titik 3 ini ya. Kemudian kita masuk ke bagian image size. Kita bisa ubah dulu untuk ukuran bingkainya. Kita masuk ke bagian segitiga ini. Lalu kita pilih yang YouTube thumbnail. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa tambahkan teks ya. Kita masuk ke bagian icon plus ini. Lalu pilih teks. Nah, untuk yang pertama kita masukkan satu huruf dulu ya. Kita masuk ke bagian huruf A ini. Lalu kita klik edit. Nah, di sini kita masukkan satu huruf ya. Kalian bisa sesuaikan nama kalian. Setelah itu kita perbesar ukurannya. Lalu kita bisa ubah fontnya. Kita scroll bawah, masuk ke bagian HP font. Nah, di sini saya menggunakan font yang ini ya. Oke, yang vintage party free version. Kita klik OK. Lalu kita tempatkan di bagian samping ya. Lalu kita bisa tambahkan warna. Kita scroll atas, masuk ke bagian color. Nah, setelah itu kita pilih yang gradient ya. Kita masuk ke bagian tanda plus. Nah, di sini kita bisa beri tanda 3. Kita klik icon plus ini. Untuk bagian warna samping kiri dan kanan kita bisa gunakan yang warna putih ya. Kita klik bagian ini. Lalu masuk ke bagian color. Kita gunakan yang warna putih. Samping kanan juga sama ya. Nah, untuk yang bagian tengah ini kita bisa gunakan warna oranye ataupun warna kuning. Kalian bisa sesuaikan sendiri warnanya sesuai selera kalian. Setelah itu kita geser bagian tanda kanan dan kiri ya. Kita geser ke bagian tengah. Oke, sedikit saja ya. Jadinya seperti ini. Kalian bisa ikuti. Lalu kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini ya. Lalu kita bisa tambahkan teks lagi. Oke, setelah itu kita perbesar ukurannya. Jadi ukurannya lebih kecil dari teks pertama ya. Kemudian kita bisa ubah fontnya. Kita scroll bawah, masuk ke bagian HP font. Untuk di bagian ini kita gunakan font All American ya. Kita klik OK. Lalu kita letakkan di bagian sini. Lalu kita bisa ubah warnanya. Kita scroll ke atas, masuk ke bagian color. Di sini kita gunakan warna yang sama, yaitu kita gunakan yang gradient ya. Di sini kita gunakan warna yang sama ya, seperti teks sebelumnya. Oke, yang ini. Lalu kita checklist. Setelah itu kita tambahkan teks lagi ya. Kemudian kita perbesar ukurannya. Lalu kita bisa ubah fontnya. Masuk ke bagian HP font. Di sini kita gunakan font yang All American. Kita samakan ukurannya dengan teks kedua ya. Supaya lebih mudah kalian bisa masuk ke bagian size. Oke, yang ini. Untuk mengubah ukurannya ya. Oke, setelah itu kita bisa ubah warnanya. Kita masuk ke bagian color. Di sini kita gunakan warna gradient. Lalu masuk ke bagian icon plus. Setelah itu kita beri tanda 3. Kita klik icon plus ini. Untuk di bagian warna tengah ini kita gunakan warna putih ya. Lalu di bagian samping kiri dan kanan kita gunakan warna yang berbeda. Kalian bisa bebas pakai warna yang mana. Di sini saya pakai warna biru ya. Oke, seperti ini. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa satukan ya teksnya. Kita masuk ke bagian lapisan ini. Lalu klik bagian bawah sini, yaitu yang checklist dan silang.
Kemudian kita checklist semuanya. Lalu klik yang kotak kecil 2 ini. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita letakkan di bagian tengah ya. Kita klik segi 6 ini. Lalu kita scroll bawah masuk ke bagian relative position. Lalu kita klik bagian tengah atas bawah ya. Kita checklist. Lalu kita bisa kunci supaya tidak bergerak teksnya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih icon kunci. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan medan gambar. Kita masuk ke bagian icon plus, lalu masuk ke bagian from gallery. Kita masukkan medan gambar yang ini. Oke, yang ini. Lalu kita letakkan di bagian bawah teks. Lalu kita pindahkan ke belakangnya. Kita klik to back. Kemudian kita bisa beri icon kunci supaya tidak bergerak ya. Untuk selanjutnya kita bisa tambahkan nama Instagram. Kita masuk ke bagian huruf A ini. Lalu kita tambahkan teks. Kalian bisa tambahkan nama Instagram kalian ya. Setelah itu kita bisa ubah fontnya. Kita masuk ke bagian HP font. Untuk fontnya saya gunakan yang ini, yang Kian. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan stroke ya. Untuk ukuran stroke-nya 4 ya. Kemudian kita pilih warna hitam. Kita checklist. Kita letakkan di bagian medan gambar. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa beri icon kunci. Setelah itu kita masukkan medan gambar lagi ya. Kita gunakan medan gambar yang bulat. Oke, yang ini. Lalu kita letakkan di bagian samping bawah. Kemudian kita bisa beri icon kunci lagi. Lalu kita tambahkan teks lagi ya. Untuk teksnya kalian bisa ikuti. Kemudian kita ubah fontnya ya. Kita masuk ke bagian HP font. Di sini saya gunakan font yang ini, Arista Script. Kita klik OK. Lalu kita bisa beri stroke. Kita masuk ke bagian stroke. Lalu kita klik enable. Lalu kita tambahkan warna hitamnya. Untuk stroke-nya kita gunakan ukuran 4. Kita checklist. Lalu kita letakkan di bagian bawah ya. Lalu kita letakkan di bagian samping medan gambar ya. Supaya lebih jelas kita bisa zoom. Kita klik yang icon plus ini. Setelah itu kita tinggal zoom. Kita atur lagi teksnya. Oke, seperti ini. Kita perlebar lagi. Untuk selanjutnya kita bisa satukan untuk teks dan medan gambar. Kita klik yang lapisan. Lalu pilih yang tanda silang dan checklist. Setelah itu kita checklist semuanya. Kemudian kita klik yang kotak 2 kecil ini. Kita klik OK. Lalu kita letakkan lagi di bagian tengah ya. Lalu jangan lupa juga untuk beri icon kunci. Setelah seperti ini kita bisa duplikat teksnya. Kita klik bagian teks. Lalu kita klik yang copy. Setelah itu kita tambahkan stroke ya. Untuk stroke-nya kalian bisa bebas pilih warna yang mana. Di sini saya gunakan warna oranye. Oke, seperti ini. Atau agak kekuningan ya. Setelah itu kita letakkan di bagian teks awal. Kita masuk ke bagian relative position. Kemudian kita klik yang tengah atas dan bawah ya. Kita checklist. Lalu kita bisa crop teksnya. Kita masuk ke bagian crop. Kita crop saja setengah. Oke, seperti ini. Lalu kita checklist. Kemudian kita pindahkan ke belakang ya. Kita klik yang to back.
Oke, jadinya seperti ini. Kita bisa lanjut lagi ya. Kita bisa duplikat lagi. Kita duplikat saja di bagian teks awal. Oke, yang ini. Lalu kita copy. Kemudian kita beri stroke lagi, sama seperti tadi. Kita gunakan warna yang berbeda ya. Oke, saya pakai warna ungu. Untuk stroke-nya kita atur menjadi 3, sama seperti tadi. Lalu kita letakkan lagi di bagian tengah ya. Setelah itu kita crop lagi. Kita crop setengahnya. Kita checklist. Lalu kita bisa masuk ke bagian position. Kita geser ke kanan supaya pas dengan teks kedua. Oke, seperti ini. Lalu kita checklist. Kemudian kita pindahkan ke belakang ya. Kita klik yang to back. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa isi bagian teks yang kosong ini ya. Oke, kita masuk ke bagian tanda plus. Lalu klik yang draw. Lalu kita pilih warna hitam. Setelah itu kita bisa zoom. Kita coret bagian teks yang kosong ya. Oke, seperti ini. Kalian bisa ikuti. Setelah itu kita checklist. Kemudian kita bisa pindahkan ke belakang ya. Kita klik yang to back. Oke, maka jadinya seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa satukan semuanya ya. Caranya sama seperti tadi. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan stroke. Kita masuk ke bagian stroke. Kita pilih warna hitam. Untuk stroke-nya kita atur menjadi 1. Kita checklist. Lalu kita bisa tambahkan shadow. Oke, kita checklist. Kemudian kita bisa simpan ya. Kita bisa ubah dulu backgroundnya menjadi transparan. Kita masuk ke bagian kotak 2 ini. Lalu kita klik yang transparan. Setelah itu kita bisa simpan fotonya. Kita klik icon ini. Kemudian kita klik save image. Kita klik yang save to gallery. Lalu kita hapus ya. Lalu kita masukkan lagi watermarknya. Oke, yang ini. Kita bisa tambahkan shadow lagi. Setelah itu kita checklist. Lalu kita simpan lagi. Oke, sekarang sudah selesai ya. Untuk hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Kemudian buat kalian yang belum berlangganan di channel ini, silakan untuk tekan like, share, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten videonya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.